ketika Anda melakukan ketika Anda melakukan proses kritik, Anda tentu perlu melihat bagaimana hubungan antara hasil perancangan lingkungan binaan itu dengan hubungannya dengan manusia serta lingkungannya ya. Kemudian capaian pembelajaran yang berikutnya, Anda mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian Anda juga mampu menyusun tulisan kajian kritis yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan nilai-nilai yang terkait dengan arsitektur, kawasan, dan perkotaan. Jadi ini yang nanti ketika Anda melakukan kritik dan Anda dalam proses tugas nanti Anda ini yang akan diuji. Tugasnya akan dinilai berdasarkan apakah ada penguasaan konsep teoritisnya, apakah ada penguasaan prinsip sains bangunan dan sebagainya. Kemudian apakah ada penguasaan terhadap konsep tentang hubungan antara manusia, bangunan, dan lingkungan. Kemudian apakah kritik Anda juga mampu memecahkan masalah pekerjaan dan sebagainya. Dan apakah juga Anda mampu menyusun tulisan dengan sistematis dan analitikal gitu ya. Itu yang dinilai sebetulnya dalam proses perkuliahan ini. Berikutnya ini rencana pembelajaran, jadi nanti akan tidak perlu saya bacakan satu persatu. Ini ada 16 kali pertemuan, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Jadi yang untuk yang pertemuan pertama, Anda memang hanya akan diperkenalkan dengan apa ya tadi ya pengalaman, kemudian tentang latar belakang Anda semua sebagai pribadi dan sebagai pekerja, begitu. Kemudian Anda juga akan itu untuk pertemuan pertama. Untuk yang pertemuan kedua mulai baru kita minggu depan kita akan memasuki ya, materi tentang teori-teori arsitektur kontemporer. Ini materinya ya. Jadi dalam satu semester ini salah satunya Anda akan mempelajari teori kontemporer. Kemudian Anda juga akan mendiskusikan secara dialektik perbedaan teori-teori kontemporer yang ada. Kemudian mahasiswa juga mampu akhirnya gitu ya memahami konteks kota, faktor-faktor pembentuk kota dan perancangan kota melalui teori-teori pembentukan kota. Ini minggu depan nanti saya akan memaparkan tentang ini. Nah, lalu ada tugasnya minggu depan begitu ya. Anda tugasnya adalah membaca artikel. Membaca artikel tentang teori arsitektur kontemporer. Nanti ada beberapa artikel yang Anda bisa baca tugasnya minggu depan. Berikutnya, minggu berikutnya lagi, minggu ketiga, Anda akan belajar tentang teori arsitektur, teori in architecture dalam kerangka kajian mata kuliah teori kritik arsitektur dan kawasan. Ini bahan kajiannya ya, teori arsitektur, teori tentang arsitektur, kemudian teori-teori apa saja nanti akan Anda pahami lebih dalam mata kuliah ini. Berikutnya ini ada minggu keempat, Anda akan belajar tentang macam-macam metode kritik arsitektur. Ada kritik normatif dan interpretif. Nah, kemudian Anda juga nanti diminta untuk membaca tulisan tanggapan terkait teori arsitektur. Ya, nanti di masing-masing ya ini sudah ada tugasnya, tugas dan penilaiannya. Anda nanti akan diminta untuk menulis respon terhadap artikel atau buku yang Anda baca. Kemudian minggu kelima, mahasiswa memahami perbedaan antara metode kritik, deskriptif, normatif, dan interpretif. Gitu ya. Jadi tugasnya nanti tetap kembali lagi Anda membaca artikel. Berikutnya minggu ke-6, setelah Anda memahami metodenya, maka kemudian Anda melihat memahami bagaimana aplikasinya terhadap ketiga metode kritik arsitektur yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya. Berikutnya, nah di sini mahasiswa mengetahui cara mengkritik
gitu ya, cara melakukan kritik arsitektur beserta dengan kasus studinya. Kemudian di minggu ke-8 mahasiswa dapat melakukan review literatur. Ya, nah review literatur ini Anda gunakan nanti sebagai alat. Jadi sebelum ini Anda sudah mulai mungkin ya dari minggu ke-1 sampai ke minggu ke-7 Anda sudah mulai berpikir sebetulnya kan ya. Anda mau mengkaji atau mau melakukan kritik terhadap satu perancangan tertentu. Nah, ini sudah mulai Anda pikirkan begitu ya. Nah, kemudian di minggu ke-8 Anda sudah mulai melakukan review literatur terhadap kritik terhadap objek yang mau Anda Anda kritik begitu. Nah, maka Anda perlu tadi kan untuk melakukan kritik itu tadi Anda harus membaca teorinya, Anda harus membaca literatur, kemudian Anda juga melakukan kaji kaji empirik begitu ya. Nah, jadi ini minggu ke-8 Anda melakukan itu semua. Nah, kemudian di minggu ke-9 mahasiswa memahami tentang metode, kemudian mahasiswa memahami tentang struktur penulisan kritik. Nah, di sini nanti akan ada dicontohkan struktur penulisan kritik arsitektur, yaitu dimulai dengan pendahuluan, kaji literatur, review atau kritik, kemudian pembahasannya, baru kemudian simpulannya. Ini strukturnya nanti akan dibahas pada minggu ke-9 lebih detail. Berikutnya, minggu ke-10 Anda diminta untuk membaca lagi gitu ya, tetapi di sini artinya membaca itu bukan, kalau untuk perkuliahannya bukan sekedar Anda membaca ya, masuk kelas terus Anda disuruh membaca, tidak begitu ya, tetapi di sini kita proses diskusi. Anda sudah membaca artikel, apakah di bagian minggu ke-10 itu Anda bisa, apakah artikel ini memang bagaimana membaca artikel sehingga artikel ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menjadi Anda gunakan untuk menganalisis dan menjadi pisau untuk pisau telaah rancangan yang Anda kritik. Kemudian minggu ke-11 Anda membuat summary hasil bacaannya. Kemudian minggu ke-12 Anda menelaah beragam artikel tentang kritik arsitektur lagi. Minggu ke-13 Anda menulis kajian teoretiknya, gitu ya. Berarti setelah Anda membaca, lalu kemudian baru Anda menuliskan di minggu ini, ke minggu 13, 14, dan yang terakhir di minggu ke-15, ya 3 minggu Anda diminta untuk menuliskan sebetulnya. Nah, tetapi perkuliahan tetap berjalan begitu ya, bukan berarti Anda menulis di rumah gitu udah selesai gitu ya, tidak. Tapi di minggu-minggu ini 13, 14, dan 15 Anda perlu memaparkan progresnya, tulisan Anda sampai di mana, dan kita akan bahas setelah satu persatu begitu ya. Nah, karena ini ada 19 orang begitu dan cukup banyak, 18 orang kelasnya. Jadi saya berharap di minggu ketiga 13, 14, dan 15 ini kita agak padat nih gitu ya. Di minggu ini Anda akan memaparkan, saya berharap semuanya dari 18 orang ini di 3 minggu itu berarti 18 bagi 3 masing-masing, berarti satu pertemuan ada 6 orang yang memaparkan progres tulisannya. Begitu, dan minggu ke-16 UAS gitu ya. Begitu, jadi perkuliahan ini akan sibuk dengan pemaparan materi ajar dari saya di minggu-minggu pertamanya. Kemudian Anda akan sibuk membaca, dan yang terakhir Anda sibuk menulis. Sepertinya begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Ya, rasanya begitu ya. Jadi Anda memang Anda tidak bisa menulis kalau Anda tidak membaca terlebih dahulu. Makanya bekal yang pertama adalah tadi ya, Anda diminta untuk membaca banyak hal, ya literatur reviewnya, kemudian teorinya, kemudian kaji empiriknya, kemudian mungkin juga terkait dengan peraturan-peraturan kota gitu ya, dan sebagainya. Anda banyak membaca itu, kemudian baru Anda bisa melakukan
telaah kritis terhadap atau kritik terhadap satu desain dan itu kemudian Anda tuliskan, kritik itu Anda tuliskan di dalam bentuk tadi ya, dengan struktur kritik yang sudah disebutkan di depan. Begitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti saya bagikan. Nah, ini daftar rujukannya banyak Bapak Ibu. Pertama ini tentang ya, karena kita bicaranya tentang kawasan, maka banyak juga teori-teori tentang buku tentang urban planning ya. Ini Katanis, bukunya Katanis and Snyder. Ini boleh ini bukunya sudah banyak lah ya, ini. Kemudian bukunya Downs and Broking juga bicara tentang hubungan antara urban development dan perubahan lingkungan perubahan lingkungan. Kemudian banyak sekali ya, silakan Anda baca, silakan Anda cari buku-bukunya. Ini juga salah satu teori yang penting, ini teorinya Hall. Ya, ini silakan Anda baca. Ada teorinya Kevin Lynch. Ya, lebih banyak teori-teori tentang kota sebetulnya, karena kita tidak hanya bicara tentang arsitektur, tapi bicara juga tentang kawasan. Baik, sepertinya itu bahan-bahan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Jangan diam sekali, Pak. Kalau diam saya bingung. Ini diamnya paham atau bablas gitu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diusulkan? Izin Bu, Mangga. izin Ibu bertanya mungkin Bu. Ya, Siapa ya yang bertanya? izin Bu. Oh boleh Pak Seto atau siapa Pak? Mangga duluan. Mangga, Pak. Ini mungkin Ibu terkait ini Bu, objek yang akan dikritik itu mungkin bisa memberikan gambaran Bu atau saran gitu Bu. Baiknya seperti apa? Misalnya saya terpikir misalnya menganalisa terkait sirkulasi dalam sebuah rumah sakit misalnya yang berkaitan dengan penyediaan parkir, kemudian dari aksesibilitasnya seperti itu apa? Apakah hal tersebut bisa dilakukan seperti itu Bu? Mohon Bisa arahan sebetulnya. ya. Baik, terima kasih. Ini saya nggak bisa lihat Anda yang bertanya siapa ya tadi. Sidik Bu. Oh, Sidik, Ya. oke. Sidik, ya. Jadi memang Anda baru semester 1 gitu ya, tetapi alangkah lebih baiknya ketika Anda Anda itu sudah mulai berpikir tentang tesisnya gitu ya. Karena kan Anda jatahnya itu kerjasama, kalau saya nggak tahu kalau yang reguler, kalau kerjasama itu kan hanya tiga semester ya. Jadi Betul, Bu. ya, sehingga Anda mulai sekarang itu sudah mulai berpikir tesis Anda mau tentang apa. Nah, sebaiknya eh, apa yang Anda kritik juga adalah yang bisa membantu Anda dalam proses tesis. Misalnya tadi Anda kan akan membaca teori ya, membaca teori, akan baca literatur review, kemudian Anda melakukan literatur review dan sebagainya. Sebaiknya Anda ada kaitannya dengan tesis Anda, sehingga mungkin saat Anda nanti mengerjakan tesis mungkin dipakai, mungkin enggak, tapi paling enggak pikiran Anda sudah terfokus ke arah tersebut. Nah, tugas ini saya berharapnya tadi lebih ke arah misalnya tesisnya tentang tentang Anda mau riset, mau desain gitu ya. Anda bicara sesuaikan tadi. Kalau misalnya risetnya saya mau desainnya ada pasar begitu ya, maka saya menyarankan tugas ini Anda mengarahkan tentang desain pasar atau kondisi pasar gitu ya. Satu pasar tertentu Anda kupas habis dari sisi teori dan sebagainya begitu, teori, peraturan dan sebagainya. Nah, itu saya pikir akan lebih relevan gitu ya. Jadi kalau menurut saya bisa apa saja, tapi saya berharapnya objeknya adalah yang terkait atau relevan dengan tesis, sehingga akan membantu nanti pada Anda tidak perlu susah-susah lagi. Anda sudah punya banyak teori tentang itu kan. Paling tidak dalam satu tugas Anda membaca
15 sampai 20 paper gitu ya, Anda sudah punya apa tabungan itu untuk tesis Anda nanti sebanyak 15 sampai 20 paper gitu. Gitu ya, Sidik. Jadi nanti ini yang kita bahas. Jadi nanti pada setiap pertemuan itu nanti akan kita bahas Anda mau membahas apa atau mau mengkritik objeknya apa bagian yang apakah kan tidak semuanya gitu ya, tidak satu desain kemudian Anda mau bahas semuanya, tetapi Anda mau mengkaji dari sudut pandang misalnya tentang masjid gitu ya, Anda mau mengkaji dari fungsinya itu juga boleh gitu ya. Anda mau mengkritik dari sisi fungsi yang sekarang misalnya masjid itu tidak lagi eh, agung yang makna besar yang diwujudkan oleh masjid itu tidak lagi seperti dulu gitu ya dengan keagungan dan sebagainya misalnya gitu ya, ada peralihan fungsi misalnya sehingga ini kemudian mengurangi sifat keagungan yang seharusnya dimunculkan misalnya seperti itu ya. Anda kupas habis dari teorinya, Anda kupas habis dari peraturannya dan sebagainya. Misalnya seperti itu gitu ya. Atau mungkin tadi misalnya dari satu aspek ya tentang aksesibilitasnya gitu ya. Aksesibilitas yang seharusnya begini ternyata kondisinya tidak seperti itu di lapangan. Ya, Anda kupas habis dari banyak sudut pandang gitu. Gitu ya. Jadi satu objek itu bisa Anda ambil, Anda fokus kritiknya itu tidak harus keseluruhan desainnya gitu ya, tetapi Anda mau mengambil sebagian juga boleh begitu ya. Atau Anda mau Anda akan mengkritik secara umum tentang desainnya juga pun nggak masalah gitu ya. Tapi Anda ambil teorinya, pastikan yang sesuai dengan itu. Gitu ya, Sidik ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu, Enggak, Pak, silakan. Bu dari angkatan yang ngulang Bu, kalau kita pakai yang lama kita perdalam boleh nggak Bu? Itu aja Bu pertanyaannya, terima kasih. Jadi Oh, malu nih Bu. nggak apa-apa, Pak, nggak perlu malu, Pak. Em, boleh nggak ya? Kalau menurut saya, Pak, semakin banyak Bapak menulis, itu akan semakin baik sebetulnya, gitu ya. Jadi kalau saya sih berharap tidak menemukan tugas yang sama, Pak, begitu. Jadi menjadi bagian dari latihan untuk menulis, Pak. Jadi usahakan, kalau menurut saya, Anda bikin yang baru, Anda buat yang baru. Baik Bu, terima kasih. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Ya, mangga. Untuk masalah yang dikritik ini, apakah harus ada objek yang terbangun atau masih dalam proses perencanaan atau eh, yang sudah bersejarah juga boleh nggak seperti itu? Mohon maaf, Pak, ini suaranya putus-putus. Kalau yang saya tangkap, apakah objeknya itu harus sudah terbangun atau bisa masih dalam perencanaan gitu ya, Pak ya? Ya, betul Pak. Iya betul Bu. Hmm, kalau bisa lah, Pak, bisa. Anda bisa menggunakan yang belum terbangun juga boleh. Misalnya IKN, belum semuanya terbangun, tapi kritiknya sudah banyak gitu ya. Boleh aja, Pak. Tidak masalah. Makasih Bu. Ya, Makasih Bu. baik, Pak. Ada lagi? Izin Bu. Ya. Jadi hampir sama sih Bu dengan pertanyaannya Pak Sidik. Ya, Jadi kan kalau saya sudah merencanakan terkait karena saya di dinas perumahan, jadi mungkin saya akan mengambil penelitian tentang perumahan. Jadi mungkin nanti perumahan-perumahan itu yang akan kita kritik itu lebih dari satu, terus kita bandingkan, kemudian kita cari terkait
kesesuaian dengan peraturan itu seperti itu boleh nggak Bu? Yang diambil cukup satu, Pak. Yang sebagai kasus yang Anda kritik itu cukup satu. Tetapi kan nanti boleh membuat kaji empirik ya, gitu ya. Jadi Anda perlu bagaimana sih sebaiknya perumahan, kan Anda tidak hanya mengkritik, tetapi perlu memberi solusi begitu ya. Ya. Maka buatlah kajian empirik yang dari presiden-presiden yang sudah ada gitu yang menurut Anda adalah menjadi solusi dari permasalahan gitu ya yang 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 terjadi, maka eh, ya tadi ya intinya silahkan Anda boleh mengambil tapi cukup satu Pak, jangan nggak usah banyak-banyak. Nah, ini mungkin kasusnya mungkin akan sama. Kalau perumahan kan biasanya begitu ya. Kasus perumahan ini akan sama dengan beberapa kasus-kasus yang lain. Tapi Anda agar lebih mendalam, cukup satu yang diambil contoh. Tapi Anda nanti bisa membuat statement kalau permasalahan yang seperti ini tidak terjadi hanya di satu lokasi begitu ya. Tapi yang Anda kupas habis cukup satu. Gitu Pak Iqbal. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, Ya, silahkan Pak Zul. menyambung yang tadi Bu, pertanyaan teman-teman soal apa objek sasaran yang terbangun atau mungkin yang masih dalam proses perencanaan atau mungkin yang sudah ada perencanaannya. Nah, kalau tadi saya baca sekilas sedikit kan ada istilahnya menganalisa terkait data empiriknya Bu. Nah, artinya sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan hasil perancangan atau perencanaan itu kan berarti kita menggunakan data sekunder Bu ya. Ya. Data sekunder aja cukup Bu ya, tanpa kita harus menggunakan istilahnya eh, apa namanya kita berkunjung ke lokasi atau apa istilahnya ya, mengambil data primernya gitu Bu. Ya. Apakah cukup Bu ya kalau misalnya objeknya itu hanya hasil dari perancangan gitu Bu, Iya, menggunakan data sekunder? iya. Kalau sebetulnya kan data yang Anda gunakan hampir semuanya data sekunder, Pak ya. Karena bahkan Anda boleh mengkritik yang di luar negeri, di negara berkembang atau negara maju tadi ya. Artinya Anda nggak perlu harus datang ke sana untuk mengambil data langsung kan ya. Gitu. Jadi pastinya Anda menggunakan data-data sekunder. Jadi nggak masalah, Pak, kalau kalau Anda menggunakan Anda menggunakan apa namanya objek yang belum terbangun, otomatis Anda akan banyak menggunakan data sekunder, tidak masalah. Selama datanya lengkap gitu. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Enggak. Bu, kalau lebih ke administrasi teknik itu masih bisa nggak ya, Bu ya, untuk dikritik? Mungkin di bagian kebijakan atau apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Astrid, ini pertanyaan bagus ya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini Anda harus punya objek fisiknya, begitu. Kalau Anda Kak Astrid tadi pekerjaannya di apa Astrid? Di ini ya, konsultan ya. Iya. Ya, ya. Kebijakan, peraturan dan lain sebagainya itu bagian dari yang pisau analisisnya nanti gitu. Nah, jadi tapi objeknya harus ada objek fisiknya. Gitu ya, Astrid ya. Masuk politik gitu ya Bu. Baik, Bu. Gimana Pak Takdir? Masuk politik gitu ya, aspek politik. Ya, iya Pak. Politik, ekonomi, sosial, budaya itu bagian aspek yang bisa Anda bahas di dalam untuk membahas kritik tadi. Berarti untuk ke beberapa aspek itu cukup satu aja atau bisa lebih atau semuanya Bu? Terkadang kita nggak bisa melihat hanya satu sudut pandang ya Pak. Jadi silahkan aja Anda boleh semuanya boleh, tetapi tidak semuanya juga boleh. Tergantung kondisi permasalahannya begitu. Tidak semua ada unsur politiknya, tidak semua ada unsur ekonominya begitu ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya pikir ada lagi? Ya, saya. Ya, mangga Tadi Pak kan Dika. objeknya berupa arsitektur.
Ya, objeknya berupa arsitektur ataupun kawasan nih, Bu, ya. Ya, betul, Pak. Iya, artinya kalau kemudian eh, pasti kalau untuk kawasan kan ada yang lebih kecil mencakup objek arsitekturalnya. Untuk mempersempit artinya kita bisa pilih ya dari salah satu sudut saja. Kita mau pilih objek arsitektural atau bangunan yang ada di situ atau dia sebagai kawasan gitu ya. Iya, oke Pak. Bisa jadi dalam satu hmm, permasalahan itu bisa kita bicarakan dalam lingkup yang lebih besar gitu ya, kawasan gitu. Bisa juga eh, lingkupnya bisa permasalahan itu sama-sama terjadi di lingkup yang kecilnya, begitu di lingkup bangunannya. Bisa jadi seperti itu. Kalau bagi saya silakan Bapak pilih mana yang lebih menarik untuk apa dikritik begitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu pengen kritik nggak cukup yang kecil, pengennya yang besar Pak. Tapi ada juga seringkali kita pengen mengkritik itu jauh lebih detail. Nah itu silakan Pak. Bapak boleh memilih bangunannya, boleh juga memilih kawasannya, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Gitu Pak Dika ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya pikir kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita sudah memasuki materi tentang teori arsitektur dan teori tentang arsitektur, gitu ya. Ya, jadi kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Mudah-mudahan, ya waktunya sama, linknya juga sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, bisa memanfaatkan pertemuan kita minggu depan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi bahan untuk Anda melakukan kritik terhadap satu objek tertentu. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sehat, tetap semangat, tetap produktif. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat izin live ya. Pak Ketua, ada yang mau dibahas ya? Baik, Bu. Gimana Pak Fajar? Udah pergi ya? Pak Fajar belum, masih ada, cuman Bu Wildan? nah ini Masih hadir. Ya, gimana? Paling ini Ada aja yang mau dibahas? kalau untuk nge-record siap-siap aja itunya storage-nya. Tadi juga Ini saya sempat keputus bener. tadi ngerekam yang mata kuliah studio. Betul. Ini saya kayaknya harus di-upgrade lagi nih rekornya. Siap-siap. Bisa 1 giga lebih sebelum dikonversi ke MP3 atau MP4 ya. Jadi Iya, ini aja. betul. Siap-siap aja nanti PIC dari masing-masing mata kuliah. Benar. Di Dan mungkin ininya, perlu backup ya, Kang Fajar. Kalau misalnya misalnya kalau saya- ada satu IC-nya berhalangan atau ada kendala gitu, itu siapa gitu. boleh nanti storage saya juga saya upgrade dulu nih, udah limit masalahnya. Dalam record memang ke lokal ya, bukan ke cloud ya. Bisa sih tergantung pilihannya, tapi kayak sih karena kita bukan bukan yang punya Zoom-nya, jadi laptop atau PC kita sih. ini ke langsung dia tadi saya record langsung ada folder tersendiri di dokumen, itu dia ada di folder, nah itu diklik langsung dia convert sendiri. Ya biasanya ada, cuma ya itu kalau storage-nya terbatas, convert-nya itu dia belum bisa, jadi harus dikosongin dulu baru nanti dia bisa, jadi masih sebagai file temporer lah. Ya betul. Itu tadi saya sampai 600 mega ya. Yang kuliah yang mana? Yang Yang tadi pagi ya? riset. Oh. Bukan yang bagian sekilas. Iya memang gede sih. Ya betul. Kayaknya ini hampir 2 giga kayaknya.
karena terlalu banyak peserta. Nah, ini nanti share-nya mau di mana gitu. Kalau Google Drive kan 15 sampai 30 giga ya. Kayaknya satu semester juga belum nyampe satu semester udah keburu penuh. Ya betul itu, nggak mencukupi. Langsung Ya, ke YouTube itu aja gimana? PR sih. Dari email bersama itu kan Oh ya, bikin bisa YouTube ya. dikonekin ke YouTube ya. Nah, bisa ya. YouTube. Tapi mungkin Mm-mm. limited aja ya ininya apa yang bisa ngaksesnya ya. Jadi dibikin private aja. Jadi kalau mau lihat YouTube-nya harus pakai akun YouTube yang bersama itu gitu aja paling. Ya, ya,